Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Menteri ATR BPN Nusron Wahid meninjau lokasi tanah warga yang telah dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Cikarang pagi di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Jumat pagi tadi. Ditemukan 5 sertifikat tanah warga yang dianggap sah dan tidak bermasalah karena tidak berada di peta eksekusi. Ngontrak juga, uangnya boleh utang, boleh minjem sama ibu guru, Pak. Ya, baik, teman-teman ya. Pasca eksekusi tanah yang dilakukan Pengadilan Negeri Cikarang di wilayah Kampung Bulu, Desa Setiamekar, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Menteri ATR BPN Nusron Wahid mendatangi tanah warga yang terkena eksekusi oleh Pengadilan Negeri Cikarang. Pihaknya memeriksa 5 sertifikat tanah milik warga dan dianggap sah karena tidak termasuk di dalam peta eksekusi. Almarhum. Oh, ini asli Jogja. Oh, asli Jogja. Ya. Ibu kan Jogja. Bekasi. Suami Jogja, saya Palembang. Oh, Palembang. Wong Kito. Wong Kito Galo. Nusron Wahid menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Cikarang harus lebih teliti melakukan eksekusi tanah warga dan lebih berhati-hati karena harus sesuai dengan lokasi peta eksekusi. ATR BPN memastikan 5 tanah milik warga yang terkena eksekusi akan diperjuangkan dan akan menjembatani ke Pengadilan Negeri Cikarang untuk mengganti rumah para warga yang sudah dieksekusi. Ini di mata BPN sah, ya, sekali lagi masih sah, meskipun sudah ada keputusan MA. Kenapa sah? Karena di dalam keputusan MA tersebut, pengadilan dan MA tersebut, tidak ada perintah kepada BPN untuk membatalkan sertifikat ini. Sementara itu, menurut salah satu warga yang tanahnya terkena eksekusi seluas 230 meter persegi, merasa senang dengan kedatangan Menteri ATR BPN ke lokasi eksekusi karena dianggap telah memperjuangkan 5 orang warga yang memiliki sertifikat tanah yang sudah ditempati selama 30 tahun. Maksimal memperhatikan saya anak kecil. Terima kasih banyak, terima kasih sekali. Saya sangat terbantu sekali. Untuk kita bertahan hidup lah, kita mempunyai rumah. Dalam kesempatan ini, Nusron Wahid juga meminta kepada Pengadilan Negeri Cikarang dan BPN Kabupaten Bekasi untuk mengkaji ulang terkait 5 sertifikat warga yang dieksekusi. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junadi Anyus melaporkan. Pemirsa, akibat cuaca buruk, sebuah kapal tanker mengalami kebocoran terhantam ombak dan bergeser menabrak tanggul di perairan Jakarta Tanjung Priok, Jakarta Utara. Sebanyak 18 orang kru kapal berhasil dievakuasi petugas gabungan ke kapal Bakamla. Inilah upaya penyelamatan yang dilakukan petugas gabungan setelah mendapat laporan adanya kapal yang mengalami kebocoran dan langsung menuju ke lokasi berusaha menyelamatkan kru kapal di perairan Jakarta Tanjung Priok, Jakarta Utara sore tadi. Kapal tanker MT SB5 BSI mengalami pergeseran akibat angin kencang dan gelombang tinggi saat berlabuh di Boy Timur, Pelabuhan Tanjung Priok, kemudian mendarat hingga ke area Breakwater Boy Timur, Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Sebanyak 17 kru kapal dan 1 kapten berhasil diselamatkan petugas gabungan dengan menggunakan 4 buah kapal petugas terhadap kru kapal tanpa muatan tersebut. Hari ini pada pukul 17.05, tim SAR gabungan yang terdiri dari ada KSOP dan juga dari Pol Air dan tim SAR gabungan lainnya berhasil melakukan evakuasi 18 orang dalam keadaan selamat dan dibawa ke Panduan Kepelabuhanan. BMKG sudah mengeluarkan peringatan dini akan terjadi angin kencang di perairan Teluk Jakarta dan Jawa Barat yang akan berlangsung 5 hingga 8 Februari 2025. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan.
Terima kasih Anda masih menyaksikan News Sore bersama saya Diandra Mukni. Pemirsa, sidang kasus pencemaran nama baik dengan terdakwa Rasman Arif Nasution yang menghadirkan saksi Hotman Paris Hutapea berlangsung ricuh. Hotman Paris pun melaporkan kericuhan ini ke Wakil Menteri Koordinator Hukum Otto Hasibuan melalui akun media sosialnya. Kita bertahan. Kita bertahan. Kericuan yang terjadi saat persidangan kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh Hotman Paris dengan terdakwa Rasman Arif Nasution berbuntut panjang. Sidang beragendakan keterangan saksi Hotman Paris yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Utara kemarin malah memancing keributan. Rasman dan kuasa hukumnya menolak keputusan majelis hakim akan menggelar sidang secara tertutup. Rasman mendekat menuju ke saksi Hotman Paris. Sementara pengacara Rasman naik ke atas meja. Tak terima dengan peristiwa ini, melalui media sosialnya, Hotman Paris melaporkan keributan ini ke Wakil Menteri Koordinator Hukum Otto Hasibuan. Menurut Hotman, perilaku oknum pengacara yang naik ke atas meja telah menginjak-injak, menghina kehormatan pengadilan. Dr. Otto Hasibuan selaku Wakil Menko Kementerian Hukum, Menko Bidang Hukum. Coba Anda lihat viral di mana-mana, ada seorang advokat di dalam persidangan pakai jubah advokat, naik ke meja persidangan dan menginjak-injak, naik ke meja persidangan tim advokat dan menginjak-injak di atas meja. Ini adalah kebrutalan pertama dalam sejarah hukum Indonesia. Kami mengharapkan agar Otto yang kebetulan mantan pengacara segera mengusulkan kepada Ketua Mahkamah Agung agar oknum pengacara ini tidak diizinkan praktek sebagai pengacara di seluruh wilayah hukum Indonesia, dan juga agar juga menghimbau kepada Bapak Kapolda Metro dan juga Kapolres Jakarta Utara agar segera diproses oknum pengacara ini karena telah menghina pengadilan. Sebelumnya, Rasman Arif Nasution telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pencemaran nama baik terhadap Hotman Paris sejak tahun 2022. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan.